Hai Sobat IM, kembali berjumpa dengan kita-kita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat fenomenal sekali. Karena ini selalu ada kontroversi. Nah, kita akan membahas sebetulnya apa sih itu COVID dan kenapa kalau ada isu kok menyerang orang-orang yang seakan-akan rohani gitu. Maaf kata nih, banyak pendeta hari-hari ini meninggal karena COVID. Jadi yang rohani itu siapa? Apakah pendeta yang kena COVID atau yang tidak rohani yang nggak kena? Itu kan isu-isu yang terus bergulir. Apakah ini second coming dan sebagaimana dan lain sebagainya begitu ya? Belum selesai masalah COVID, muncul lagi sekarang varian baru menakutkan kembali. Kemudian kita dengan terlintas siapa lagi hamba Tuhan yang meninggal? Seakan-akan COVID itu udah musuh dari hamba Tuhan. Nah, kita akan membahas dengan singkat. Dan saya percaya akan sangat memberkati sekali kita tentang isu dari mengapa banyak hamba Tuhan meninggal karena COVID-19. Silakan Bro Seni, tanggapan Bro Seni soal COVID. Ya, oke. Kalau saya sendiri sih melihat gini, bahwa ada sudut pandang lainnya. Karena kalau seandainya kita melihat masalah korban COVID ya, mungkin kan fenomenanya tidak hanya terjadi sama hamba Tuhan. Walaupun memang kita tidak memungkiri, akhir-akhir ini kita sering kali melihat ya, berita kedukaan atau berita kematian di kalangan hamba Tuhan tidak sedikit juga. Ya, mungkin intensitasnya lebih sering daripada biasanya yang kita dengar. Kadang-kadang kalau saya lihat dari sosial media, hamba Tuhan ini meninggal, besoknya ada lagi yang meninggal. Itu memang terjadi, itu tidak kita pungkiri. Tapi situasi ini kan sebenarnya tidak hanya menyerang hamba Tuhan. Banyak orang yang mengalami situasi ini. Namun saya pengen menyampaikan gini, bahwa ada sesuatu hal yang harus kita sama-sama lihat, sudut pandang yang berbeda, yang lebih jauh mungkin. Bahwa apa sih dibalik isu COVID ini? Mau tidak mau, kita ada satu rasa intimidatif ya terhadap teror psikis, bahwa dimana akhirnya kita takut keluar, takut berhubungan dengan keluarga, bahkan bisa jadi sesama keluarganya saling mencurigai, jangan-jangan lu bawa virus dan segala macam. Itu bisa terjadi karena ketakutan yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tapi di balik itu saya lihat gini, bahwa iblis sedang menanamkan sesuatu, sedang menancapkan sesuatu di balik fenomena COVID ini. Karena belum pernah ada yang terjadi bahwa virus bisa mendunia seperti yang 200 negara sampai sedemikian rupa dahsyatnya. Apa yang mau dilepaskan di dalam kondisi ini? Yaitu teror ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak bisa menyangkal bahwa akhir-akhir ini rasa itu sepertinya lebih sering muncul di dalam kehidupan kita. Kita takut, kadang-kadang kita melihat keluarga kita bisa bertahan berapa lama sama mereka karena kita menghadapi musuh yang sedemikian dahsyatnya, virus yang sedemikian dahsyatnya, sampai akhirnya tanpa sadar kalau itu tidak dimenangkan, itu menguasai kita, ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saya pikir mungkin peperangannya justru bukan hanya COVID-nya yang harus kita perangi, tapi bagaimana kita punya satu perasaan kemenangan di balik semua ketakutan dan kekhawatiran. Nah, maaf saya nangkep. Berarti isu yang dilempar adalah ketakutan dan kekhawatiran. Hubungannya dengan ini bagaimana, Bro? Ya, apakah bisa disimpulkan hamba Tuhan yang meninggal dengan segala hormat saya? Kita kan lagi membahas ya, karena banyak ketakutan dan kekhawatirannya. Gini, kalau masalah di akhirnya ada hamba Tuhan meninggal, ya mungkin caranya karena COVID, mungkin bisa jadi banyak cara. Orang meninggal bisa karena COVID, bisa karena kecelakaan, bisa penyakit lain juga bisa terjadi. Nah, kalau saya dalam konteks ini, saya pikir mungkin ada hubungannya gini, bahwa ketakutan itu berhubungan dengan imunitas. Nah, jadi kekhawatiran, ketakutan itu menurunkan imunitas kita. Secara medis itu bisa dibuktikan. Saya pikir memang kalau seandainya meninggal karena COVID, mungkin juga ada waktunya Tuhan balik itu semua. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah kalau kita dikuasai ketakutan, kemungkinan untuk akhirnya jadi korban karena kematian karena COVID itu semakin tinggi. Kenapa? Karena ada satu imunitas yang semakin menurun karena kita takut dan khawatir sebenarnya. Ini yang harusnya jadi perhatian kita. Karena kalau seandainya kita melihat apa yang sudah dipanggil Tuhan seperti demikian rupa, ya mungkin kita nggak tahu ya, itu bisa karena punya waktu Tuhan juga ya di balik semuanya itu. Tetapi yang jadi terpenting gini,
Jangan sampai kita menjadi salah satu korban yang meninggal karena COVID. Justru kenapa? Karena kita terlalu khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan, sehingga kita tidak punya imunitas yang cukup untuk menangkal virus itu. Ya sudah jelas sekarang ya. Ya. Artinya kebetulan karena kita di lingkungan para hamba Tuhan, jadi lebih tajam tersorot fokusnya ke hamba Tuhan. Padahal sebetulnya yang terkena COVID kan bukan hamba Tuhan. Iya. Banyak juga yang bukan hamba Tuhan, atau maaf bukan saudara seiman kita juga terkena juga COVID. Ya. Setuju ya? Ya, setuju. Tapi yang jelas hamba Tuhan ya tidak anti, artinya kebal juga. Memang imun ini semua ada. Autoimun istilahnya kan, kurang imunitas akan menyerang siapapun juga, dan jagalah hal itu ya, begitu ya Bro Sandy ya. Yes. Oke, sekarang Bro Dudung, ada isu yang kedua begini Bro Dudung. Katanya penyakit jantung itu adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, saya mau tanya sekarang Bro Dudung, apakah dengan lahirnya COVID, nah COVID jadi mengungguli, jadi nomor 1 nih yang COVID kematiannya, dan jantung nomor 2 atau yang sebagainya. Menurut Bro Dudung gimana? Ya, jadi secara trending topik memang COVID nomor 1. Kenapa? Karena mungkin COVID karena belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kan sifatnya sangat contagious, sangat menular dalam waktu bisa berapa hari, berapa minggu itu sudah menular. Kecepatannya Sangat cepat sekali. Betul. Tapi kalau dari jumlah orang yang meninggal karena jantung jauh lebih banyak. Masih tetap nomor 1 jantung. Masih ya? nomor 1. Menurut survei kan dari 30 tahun di survei yang meninggal itu 523 orang di seluruh dunia. Juta, 523 juta. Berarti per tahun kurang lebih 15 sampai 18 lah Per tahunnya. per tahun. Sedangkan COVID di seluruh dunia itu dalam waktu setahun ini ya kurang lebih setahun lah ya, Iya. 3,3 setahun lebih lah ya, setahun lebih. 3 juta sampai 15 juta masih seperlimanya ya. Ya bukan berarti kita mengecilkan COVID. korban ini, Betul. tapi kan memang ini sebenarnya kalau lihat dari kematian kan kecil, tapi kan ini sangat dampaknya sangat luar biasa. Betul. Sehingga orang yang tadi disebut akhirnya bukan masalah penyakitnya, tapi ketakutannya yang jadi lebih membuming itu ketakutannya, karena memang COVID ini ya baru sehari ketemu, besok bisa nggak ketemu kan. Betul. Sedangkan kalau penyakit jantung kan ya tahunan. Ya udah tahunan tiba-tiba ada serangan juga, ya bisa juga. Dan ada clue-nya, ada gejalanya gitu ya. Ya inilah, jadi ya kalau kembali lagi kepada kenapa hamba Tuhan kena COVID, Nah itu gimana? Udah dulu. Jadi gini, memang dikaitkannya mungkin kita sudah punya konsep ya. Oh hamba Tuhan itu karena dilindungi Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, jadi harusnya tidak akan kena, atau bahkan bukan hanya tidak kena, tidak akan sampai meninggal lah istilahnya gitu. Betul. Jadi ketika banyak hamba Tuhan, ya khususnya di Indonesia, ini seluruh dunia kan, Betul, tapi di Indonesia awal-awal COVID itu bikin kita kaget dan takut tuh. Iya, setuju. Hamba Tuhan, baik di Bandung, di mana-mana lah, Iya. yang kita kenal juga ada kan, Betul. ya, tiba-tiba meninggal, itu membuat kita syok dan berpikir, kok COVID ini kayak lebih berkuasa gitu daripada kuasa Tuhan, ya, benar nggak? Ini kan menjadi sebuah tantangan iman buat kita sih sebenarnya. Ya, ada orang-orang yang langsung, wah masa hamba Tuhan kalah sama COVID? Kan, padahal kan nggak ada bedanya kan. Ya, semua orang tadi udah disebut bisa terdampak, dan mungkin ya nggak ada memandang bulu siapapun. COVID itu kan nggak memandang bulu. Oh ini hamba Tuhan nggak jadi gitu kan. Bro Niko, ya hamba Tuhan, sorry nggak jadi kan juga. Makan tambah jadi ya. Tapi jadi. Sebentar, Mungkin pertanyaan respon. Ini pertanyaan respon ya. Iya, gimana? Ya kalau ada isu sebenarnya orang kena COVID yang murni mati karena COVID itu kan sebenarnya nggak banyak kan. Yang banyaknya tuh orang tuh karena kena COVID lalu menular karena dia mungkin punya penyakit bawaan. Ada penyakit bawaan sebelumnya. Kayak yang terakhir itu siapa? Raditya Oloan. Dia kan sudah sembuh COVID-nya. Betul. Tapi kena ke mahnya, paru-parunya gitu kan.
Jadi memang karena ada penyakit itu juga mungkin. Kalau yang benar-benar murni COVID, kalau benar-benar cepat ditangani, nggak punya penyakit bawaan, itu banyak kok yang memang akhirnya jadi sembuh gitu. Jadi menurut saya Bro Niko lebih menekankan bahwa COVID menyerang hamba Tuhan yang ada penyakit bawaan. Bisa jadi seperti itu juga. Hmm. Kita kan nggak tahu ya Betul. gimana mereka sebenarnya kondisinya, Ya. gitu kan. Jadi- Apalagi kalau kita lihat data begini, wabah penyakit COVID ini kan begitu besar. Dan keterbatasan kita dalam menangani medis semua juga itu juga mempengaruhi menurut saya. Nah ini Indonesia, data Indonesia ini. Belum. Tuh lihat, Indonesia 48.000 orang meninggal, 1,7 juta yang terinfeksi COVID, Sembuh. 1,6 sembuh. Hmm. Ya, memang menurut saya yang tadi isu hamba Tuhan kok banyak yang meninggal. Banyak orang yang mempertanyakan ini, tapi sebenarnya seharusnya ini bukan sebuah pertanyaan yang melemahkan iman kita, kan? Kenapa hamba Tuhan bisa meninggal? Ya, yang tadi Bro Sandy ngomong kan ini memang ada kedaulatan Tuhan. Ya, tapi kan kalau kita lihatlah di Alkitab, Iya. di Alkitab, memang banyak hamba Tuhan juga meninggal dan tidak kondisi yang sewajarnya, kan? Nah, ini bagus. Benar nggak? Coba semua hamba Tuhan, nabi-nabi lah, rasul-rasul, Betul, murid Yesus. murid-murid Yesus, lihat mereka meninggalnya bukan dalam kondisi yang karena hari tua, terus kemudian dia meninggal disertai keluarga. Enggak, mereka ada yang dipenggal, ada yang dibakar, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik pakai kuda, ya, dari 4 arah. Dan itu kan sebuah hal, kalau kita pertanyakan kenapa mereka udah capek-capek melayani, menyerahkan hidup, terus matinya seperti itu. Ya. Tapi nggak ada kan yang mempertanyakan itu kan. Kalau COVID kan, kenapa hamba Tuhan mati karena COVID? Betul. Nah itu kan sebuah kedaulatan Tuhan, dan memang ya yang pertama mah yang itu jadi warning buat kita bahwa waktu yang Tuhan berikan itu benar-benar kita harus pakai sebaik-baik mungkin. Saya sepakat. Baik itu dengan keluarga yang kita kasihi, baik dengan orang-orang yang kita kenal, baik dalam tanggung jawab dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam semua hal. Itu kan sebenarnya hanya warning buat kita bahwa kita nggak akan tahu lah kapan itu bisa kita selesai. Gitu. Wah, ini strong banget. Jadi saya setuju. Kematian karena COVID, karena matinya nggak enak dilihat, kayak senang, tidak mempengaruhi tingkat kerohanian. Iya. Tidak mempengaruhi tingkat kerohanian. Jadi betul, sobat IM ini jelas sekali nih. Kalau matinya tertutup dengan baik, rapi, rohaninya tinggi, enggak ada kaitannya. Tetapi tadi meaningnya bagus. COVID biarlah berlalu dengan kedaulatan Tuhan, dengan izin Tuhan. Tapi kita, ini nih responnya tadi, mumpung ada waktu. Karena kan COVID identik dengan nyawa itu seperti pendek sekali kan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dan sebaik mungkin. Gitu ya penduduknya. Jadi gini lah, sebenarnya sebelum ada COVID juga sebenarnya kita harus belajar memanfaatkan waktu. Nah, Tapi karena dipikirnya masih jauh, tenang, mungkin masih kesempatan masih banyak. Tapi begitu ada COVID, itu kan COVID itu kayak kita dapat jackpot lah istilahnya. Nggak tahu kan tiba-tiba kena, terus kemudian game over. Wah, itu kan langsung menyadarkan kita. Sebenarnya sebelum ada COVID pun harusnya kesadaran ini udah ada kan. bisa disebut nggak sepertinya simulasi gitu ya? Ya, dikasih simulasi. Dikasih simulasi ya, supaya kita lebih reminder lagi gitu ya. Simulasi yang tidak main-main sih. Nah, itu. Ini simulasinya beneran ini. Ya, saya melihat ada sahabat kita yang sudah mulai tidak nyaman untuk banyak bicara ini. Iya. Nah, dari wajahnya pengen ngomong soal dari tadi. Ini Saya lebih suka menyimak. iya. Kita akan melihat bagaimana Koniko memandang ini, secara respon kita seharusnya seperti apa? Karena yang betul-betul hamba Tuhan pendeta full kan Koniko. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang tadinya kan hamba-hamba hantu. Ya, Sejauh apa kedewasaan iman kita dalam melihat ini gitu ya. Nah,
kedewasaan iman itu nggak lepas dari sebenarnya kita bisa memahami cara pikir Tuhan.